Udah diganti? Mulai? Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 kelas D yang beranggotakan saya sendiri Putri Ayu Nandara Darani, NPM 122170030 dengan rekan saya Devrian Nahda Ma'ruf, NIM 1221667 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Sistem Rantai dengan mata kuliah Sistem Rantai Pasok, studi kasus pada PT Pan Brothers yang ada di Tangerang. Yang pertama, gambaran umum pada PT Pan Brothers. PT Pan Brothers merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang garmen. Lalu kemudian sejarah dari perusahaan tersebut adalah sejarah perusahaan pada PT Pan Brothers yang pertama kali pada tahun 1980 merupakan perusahaan multinasional yang berdiri di Tangerang. Kemudian pada tanggal 1989 mulai beroperasi dan pada tanggal 1990 resmi menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun 2017 memiliki anak perusahaan sebanyak 10. Kemudian untuk pemegang saham pada PT Pan Brothers Tbk, yang pertama PT Trisetijo Manunggal Utama dengan nilai saham 27,98%. Lalu pada PT Ganda Sawit Utama dengan saham 19,86%. Lalu pada Bank of Singapore Limited yaitu dengan 6%. Lalu untuk publik sebanyak 46,16%. Kemudian untuk anak perusahaan PT Pan Brothers sendiri, mereka memiliki 10 dengan nama PT Panca Prima Eka Brothers atau PPEB, lalu PT Holid Internasional atau HI, kemudian ada Kontinen 8 PTE Ltd C8 Singapura, lalu ada PT Ocean Asia Industri OAI, lalu kemudian ada PT Aprelindo Prima Sentosa atau APS, kemudian ada PT Eco Smart Garment Indonesia atau SGI, lalu kemudian ada Cosmic Gear Ltd atau CG di Hong Kong, lalu kemudian ada PT Prima Sejati Sejahtera atau PSS, kemudian ada PT Theodor Pan Garmindo atau TPG. Kemudian ada yang terakhir adalah PT Eco Laundry Hijau Indonesia. Kemudian untuk visi dan misi yang ada pada PT Pan Brothers, yang pertama visinya adalah menjadi perusahaan pakaian yang terpadu dan mendunia. Dengan misi dari PT Pan Brothers sendiri adalah meningkatkan kinerja dan produk perusahaan dengan menerapkan keahlian manajemen yang terbaik. Lalu menciptakan peluang yang terbaik bagi para karyawan untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal. Kemudian meningkatkan secara maksimal nilai investasi para pemegang saham dan memberikan kesempatan yang baik. Lalu keempat, meningkatkan tata kelola perseroan yang baik dan senantiasa berusaha menjadi yang terbaik. Lalu ada kelima, memanfaatkan sumber daya. Lalu yang ada menjadi pimpinan di bidang penyuplai apparel serta pemasok produk-produk, menjadi pemimpin di bidang menyuplai apparel serta memaksimalkan kepuasan pelanggan, lalu menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah memberikan kontribusi aktif untuk pembangunan perekonomian Indonesia. Kemudian logo dari PT Pan Brothers sendiri bisa dilihat di depan, dengan arti logo perusahaan digambarkan dengan 3 warna kombinasi yang kemudian dipadukan dengan 3 busur panah dan ditarik dengan sempurna. Logo ini mengekspresikan filosofi dari perseroan tersebut, bahwa untuk pencapaian kesuksesan, kekuatan, dan kemakmuran diperlukan kesatuan yang harmonis antara stakeholder, manajemen, dan karyawan. Untuk deskripsi produknya, yaitu produk pada PT Pan Brothers, termasuk fungsional produk, di mana produk ini memiliki kegunaan
memiliki kegunaan pada produk ini yang bisa dipakai atau diproduksi secara terus-menerus karena merupakan sebagai kebutuhan dasar dari kehidupan sehari-hari manusia. Lalu kemudian di sini ada juga deskripsi produknya seperti padded and lightweight jacket, ada pants, shorts, casual pants, dress shirt, lalu ada pakaian sport, pakaian outdoor activity, lalu ada polo shirt, golf shirt, track suit, sweatshirt, dan lain-lainnya. Lalu produksi yang ada di PT Pan Brothers ini ada bahan baku seperti kain, zipper, kancing, dan kardus. Dengan proses produksi seperti bahan yang sortir, lalu dipersiapkan, lalu ada pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Kemudian jaringan supply chain yang ada di PT Pan Brothers seperti gambar yang ada di PPT, yaitu jaringan supply chain-nya. Ini dia diambil kategori yang memiliki 2 gudang dikarenakan ongkos transportasi dari pabrik ke gudang dan akan relatif kecil dengan kebutuhan sumber daya pengiriman dari pabrik ke gudang itu sangatlah relatif kecil. Misalnya dan sopirnya yang untuk biayanya, kemudian justru sebalikannya bahwa jasa biaya pengiriman dari gudang ke lokasi toko atau daerah pelanggannya akan lebih besar dibanding yang pabrik ke gudangnya. Lalu kemudian untuk biaya-biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas seperti gudang akan lebih minim dikarenakan hanya memiliki 2 gudang saja. Dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan fasilitas seperti gudang tersebut, maka untuk waktu prosesnya membutuhkan waktu proses yang sangatlah lama. Kemudian untuk jaringan distribusi dan transportasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Devian. Baik, saya akan menjelaskan jaringan distribusi dari PT Pan Brothers sendiri. Untuk jaringan distribusinya itu, pemasarannya itu berada di dalam negeri meliputi wilayah Jawa dan luar Pulau Jawa, kemudian luar negeri yang mencakup Eropa, Amerika, dan Jepang. Untuk transportasinya sendiri itu dilakukan dengan menggunakan transportasi darat seperti truk, kereta, lalu jaringan laut, lalu transportasi laut itu mencakup ponton. Untuk jaringan transportasinya sendiri, untuk yang berada di Pulau Jawa, produk akan dikirim melalui transportasi darat seperti truk dan kereta. Itu akan dikirim ke retail. Sementara untuk yang berada di luar Jawa dan di luar negeri itu akan dikirimkan menggunakan transportasi darat terlebih dahulu, lalu akan dikirimkan menuju dermaga yang akan dikirimkan menggunakan ponton ke konsumen luar negeri. Lalu selanjutnya, sistem distribusinya itu adalah sistem yang menggunakan centralized distribution center dan strategi distribusi cross-docking. Kenapa disebut sebagai centralized distribution center? Karena pendistribusiannya itu dilakukan di satu titik menuju ke titik-titik yang lain. Lalu strateginya kenapa cross-docking? Karena produknya itu disimpan terlebih dahulu ke dalam gudang, lalu dikirimkan. Lalu setelah itu dikirimkan. Kesimpulannya adalah PT Pan Brothers ini menggunakan jaringan supply chain dengan konfigurasi 2 gudang sesuai dengan kriteria yang tadi sudah dijelaskan. Perusahaan menggunakan tipe produksi make to stock yang berarti perusahaan memproduksi barang ketika sudah ada pesanan. Lalu supplier perusahaan berasal dari luar negeri untuk
untuk bahan utama, dan dari dalam negeri untuk bahan baku pendukung seperti kardus dan plastik itu. Yang utama itu adalah kain Lalu untuk sistem produksinya menggunakan sistem distribusi centralized distribution karena distribusinya itu didistribusikan dari satu titik. Sementara untuk strategi pendistribusiannya menggunakan sistem cross-docking. Berikut adalah sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.